Kepada beliau kami persilakan. Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibn Abdullah adada ma bi'ilmillah salatan wa salaman daimaini mutalazimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama saya muliakan, saya hormati, saya ta'zimi pimpinan Pondok Pesantren Tahfidz Syafa'atul Quran akhina fillah Kiai Haji Ahmad Haris Purwanto beserta istri beliau Al-Hafidhah Ibu Hajah Halimatus Sa'diyah. Kita doakan mudah-mudahan mereka berdua senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah sehingga bisa menyampaikan ilmunya, bimbingannya, arahannya kepada kita semua. Dan yang tak lupa pula yang saya muliakan dan yang saya hormati, tamu kita bersama Al-Hafidh Kiai Haji Abdul Karim, pimpinan Pondok Pesantren Rawdatul Ulum Besuk Pasuruan. Kita doakan juga mudah-mudahan beliau disehatkan jasmaninya oleh Allah, dilapangkan rezekinya oleh Allah, dikabulkan segala hajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang tidak lupa pula yang saya muliakan dan yang saya hormati, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat yang hadir bersama kita, di antaranya Bapak Haji Hadrian Nur dari kantor Kemenak Kabupaten Kota Waringin Barat, dan juga tokoh-tokoh masyarakat Korindo dan sekitarnya, para santri dan juga santriwati, dan juga segenap para ustadz dan ustadzah Pondok Pesantren Syafa'atul Quran, dan juga yang tak lupa pula yang saya muliakan dan yang saya hormati para tamu undangan kaum muslimin dan muslimat rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita ucapkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan taufik, inayah dan juga hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita malam hari ini bisa berkumpul di tempat yang mulia, di Pondok Pesantren Tahfidz Syafa'atul Quran, dalam rangka
dalam rangka wisuda khatmil Quran yang ke-12. Kita doakan mudah-mudahan santri dan juga santriwati yang telah menghatamkan Al-Quran, mereka termasuk min ahlil Quran. Mereka termasuk orang-orang yang diangkat statusnya dan levelnya berkat Al-Quran. Orang-orang yang mereka tidak hanya sekedar menghafal Al-Quran, tapi juga menjadi orang-orang yang yatlunahu haqqa tilawati. Orang-orang yang membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya membaca. Amin Allahumma amin. Dan kita pun yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan kita tidak pulang dari majelis malam hari ini melainkan seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Kiai Haji Abdul Karim. Mudah-mudahan kita tidak pulang dari majelis malam hari ini melainkan kita menjadi orang-orang yang iri dengan mereka-mereka yang telah menghatamkan Al-Quran. Kita tidak pulang dari majelis malam hari ini, mudah-mudahan kita tidak pulang dari majelis yang mulia pada malam hari ini melainkan kita menjadi orang-orang yang gemar dalam membaca Al-Quran. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir malam hari ini kelak yaumul qiyamah mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Amin Allahumma amin. Hadirin Bapak dan Ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, Al-Quran ini adalah salah satu mukjizat dari sekian banyak mukjizat baginda Nabi Muhammad SAW. Kita sama-sama tahu Nabi kita Nabi Muhammad SAW, beliau dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu banyak mukjizat. Bahkan tidak ada satu mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi, para rasul, melainkan semuanya Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Allah Ibrahim misalnya diberi oleh Allah Ta'ala mukjizat tidak terbakar oleh api. Ketika tubuh Nabi Allah Ibrahim dimasukkan ke dalam api yang besar, yang bernyala-nyala sekian puluh hari, badan Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam ini tidak terbakar sama sekali. Mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Allah Ibrahim ini juga Allah berikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Di mana dalam satu riwayat dikatakan, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad SAW beliau lewat di lautan api dan badan Nabi SAW juga tidak terbakar sama sekali. Bahkan ada sahabat Nabi SAW yang bernama Ammar bin Yasir. Ketika itu Ammar bin Yasir ini disiksa, dibakar hidup-hidup. Lewat tangan Nabi SAW, melihat Ammar bin Yasir dibakar dalam keadaan hidup, Nabi SAW beliau meletakkan tangannya di atas kepala Ammar bin Yasir. Nabi mengatakan, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ammar kama kunti bardan wa salaman ala Ibrahim. Kata Nabi,
wahai api, jadilah engkau dingin dan selamat untuk Ammar, sebagaimana engkau menjadi dingin dan selamat untuk Nabi Allah Ibrahim. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, tangan Nabi dan badan Ammar bin Yasir pun tidak terbakar. Apa yang Allah berikan kepada Nabi Allah Musa diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Apa yang Allah berikan kepada Nabi Allah Ibrahim diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam diberi mukjizat oleh Allah ketika Nabi Allah Musa dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Lautan yang ada di hadapan Nabi Allah Musa terbelah menjadi dua, sehingga Nabi Allah Musa dan juga pengikutnya bisa melewati lautan dengan selamat. Lautan yang begitu besar terbelah menjadi dua. Ini mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Allah Musa, juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad. Di mana di bulan Sya'ban, bulan yang saat ini kita berada di malam ke-13, bulan yang biasa kita lihat setiap malam, di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga terbelah menjadi dua. Yang satu ada di tempatnya, yang separuh lagi ada di atas gunung Abi Qubais. Apa yang Allah berikan kepada Nabi Musa juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Saleh alaihi salatu wasallam dikasih oleh Allah Ta'ala mukjizat ketika ada satu kafir yang minta kepada Nabi Allah Saleh bukti kalau Nabi Allah Saleh adalah seorang utusan Allah. Allah pun mengeluarkan seekor onta dari batu yang sangat besar. Apa dalam Al-Quran dikatakan? Hadhihi naqatullah lakum ayat. Ini adalah ontanya Allah sebagai tanda buat kalian. Apa yang Allah berikan kepada Nabi Allah Saleh juga Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada satu orang Arab Badui yang membawa seekor biawak, orang Arab Badui ini berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, aku tidak akan beriman kepadamu wahai Muhammad kecuali kalau biawak yang aku bawa ini bisa berbicara di hadapanmu. Kalau biawak ini bisa berbicara, maka aku akan beriman kepadamu." Dipanggil Pak biawak ini oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu dipanggil, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, biawak ini mengatakan, "Labbaika ya Rasulullah." Labbaik, wahai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditanya kembali oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man ta'budu?" Wahai biawak, siapa yang kau sembah? Biawak ini mengatakan, "Alladzi fis samai 'arsyun wa fil ardi sultan." Yang aku sembah yang arusnya ada di atas langit,
yang kekuasaannya ada di muka bumi. Wa fil jannati rahmatu wa fil nari adabu. Dan yang rahmatnya ada di dalam surga dan adabnya ada di dalam api neraka. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, wahai biawak, man ana? Wahai biawak, siapa aku? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Biawak ini mengatakan, anta Rasulullah Rabbil Alamin. Engkau adalah utusan Allah, Tuhan alam semesta. Wa anta khatamun nabiyyin. Dan engkau adalah penutupnya para nabi. Qad aflaha man saddaqaka wa qad khaba man kadzdzabaka. Sungguh beruntung orang yang membenarkanmu dan merugi orang-orang yang mendustakanmu. Melihat biawak ini berbicara dengan lisan yang fasih, seketika itu juga waktu orang Arab Badui ini pun masuk dalam agama Islam. Kalau ontanya Nabi Allah Soleh, dia tidak ngomong. Tapi kalau biawak yang ada di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, dia bisa berbicara. Apa yang Allah berikan kepada Nabi Allah Soleh juga diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Allah Isa Alaihi Salatu Wasallam dikasih mukjizat oleh Allah, bisa menyembuhkan orang yang buta. Yang Allah berikan kepada Nabi Isa juga diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika terjadi peperangan Uhud, itu ada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Qatadah bin Nu'man. Qatadah bin Nu'man ini saking cintanya dengan Nabi Muhammad, dalam peperangan Uhud dia menjadikan wajahnya sebagai tameng untuk melindungi wajahnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga dalam peperangan Uhud wajah beliau terkena tusukan anak panah yang menyebabkan salah satu bola matanya ini keluar, menggantung sampai ke pipinya. Dibawalah bola matanya ini oleh Qatadah bin Nu'man ke hadapan baginda Nabi Muhammad SAW. Melihat bola mata yang keluar dari tempatnya menggantung di pipi Qatadah bin Nu'man, Nabi SAW beliau menangis. Beliau sedih melihat bagaimana cintanya para sahabat yang sangat luar biasa kepada baginda Nabi SAW. Kata Nabi, wahai Qatadah, kalau engkau mau bersabar, falakal jannah. Kalau engkau milih untuk bersabar, maka engkau akan mendapatkan surga. Atau kalau engkau memilih, aku meminta kepada Allah, aku berdoa kepada Allah untuk mengembalikan matamu, maka matamu akan aku kembalikan, aku akan memintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijawab oleh Qatadah, ya Rasulullah, saya ini orang yang suka dengan perempuan. Kalau saya minta surga, saya khawatir nanti perempuan ini gak ada yang suka dengan saya. Perempuan akan mengatakan, mata saya ini
apa bahasa Jawa, kerok ya. Atau juli. Nanti gak ada yang mau kepada saya ya Rasulullah. Tapi berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengembalikan mata saya seperti semula, dan mintalah kepada Allah surga untuk saya, kata Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi SAW pun beliau mengatakan, afal yang kata, aku akan mengerjakannya wahai Qatadah. Akhirnya Nabi SAW beliau memintakan surga kepada Allah untuk Qatadah bin Nu'man. Lalu Nabi memegang bola matanya, mengembalikan ke tempatnya dan meminta kepada Allah supaya matanya Qatadah ini dijadikan lebih baik dan lebih tajam penglihatannya ketimbang sebelumnya. Sehingga apa yang diminta oleh baginda Nabi SAW pun ini dikabulkan oleh Allah